Itu Pak Iskandar itu sekarang susah banget. Udah berapa kali saya tagih dia secara halus, masih tetap aja nggak mau bayar. Sekarang giliran kamu lah, cobain sama dia, paksa sama kamu ya. Udah, saya cobain. Ya. Nah ini tiap rumahnya nih. Rumah ini sertifikatnya tuh udah dari saya. Janjinya cuma 1 tahun dia pinjam uang sama saya. Sekarang udah 3 tahun tep ya. Gimana menurut kamu tuh? Ya Gimana udah, sekarang? usir aja. Ya udah, kalau kamu berani. Ya. Gampang lah. Orang susah bayar hutang mah, jangan dikasih hati. Ya. Permisi. Permisi. Siapa ya? Kayak ada yang datang ke rumah. Nah gini Tep, tiap kali saya datang ke rumah, mereka tuh selalu nggak ada. Den Wawan. Ayo, duduk dulu, Den. Dari mana sih Pak? Dari tadi saya panggil-panggil kok nggak nyaut-nyaut. Ini orangnya. Ya. Maaf, Den, barusan Aki ada di belakang, beresin itu, kayu bakar. Ayo duduk, Den. Langsung aja ya Pak ya. Saya kesini nih mau nagih utang sama Pak. Gimana Pak? Sudah ada belum? Aduh, maaf, Den. Bapak belum punya uang. Nah gini Tep, kalau saya tagih, Pak, Bapak itu kan dulu pinjam ke saya itu jarak waktunya cuma 1 tahun. Sekarang sudah 3 tahun Pak. Bapak nggak ingat? Ini tanah sama rumah ini sertifikatnya sudah ada di saya Pak. Iya, Bapak juga bukan nggak ingat, Den. Cuman bapaknya belum punya uang. Begini aja Pak, sekarang saya sudah nggak bisa basa-basi lagi. Pokoknya kalau misalkan Bapak hari ini nggak bisa bayar, ya terpaksa Bapak harus angkat kaki dari sini ya Pak. Benar Pak, Bapak sekarang pergi rumah ini. Rumah ini saya akan ratakan jadi lapangan tenis. Aduh, jangan gitu dong, Den. Masa Aden nggak kasihan sama bapak yang sudah tua seperti ini? Kurang kasihan gimana Pak saya sama Bapak? Sudah 2 tahun ini kan saya nggak nagih sama Bapak. Ya, maksud bapak itu kasih waktu bapak ya beberapa bulan lagi. Waduh, mohon maaf Pak. Kesabaran saya sudah habis Pak. Apalagi sekarang saya lagi butuh uang ini buat bisnis ini. Jadi ya terpaksa saya harus bertindak Pak. Siapa itu yang ngomongnya teriak-teriak? Tolong kasih waktu, Den. Ini bapak juga lagi nunggu anak bapak yang satu lagi masih di luar kota. Mohon maaf Pak. Batas waktunya cuma sampai hari ini. Kalau misalkan Bapak nggak bisa bayar, ya besok rumah ini sudah mulai dibongkar Pak. Rumah ini mau dibongkar. Pak, ada apa ini Pak? Iya, Neng. Katanya rumah kita ini mau dibongkar. Soalnya bapak belum bisa bayar utang sama Aden. Kamu, Kang Wawan? Berarti benar ya? Kamu ini Mariam kan? Pantesan tadi saya lihat kok saya merasa kenal gitu ya. Tahunya kamu ya. Siapa dia itu, Neng? Dia itu Kang Wawan Pak. Dia pernah jadi teman saya waktu saya kerja di kota. Bukan cuma temen Pak. Tapi saya itu teman dekatnya dia Pak. Oh, gitu ya. Oh, berarti kamu Kang yang barusan lagi sama bapak saya? Bukan, bukan. Tuh orangnya tuh. Akang mah cuma nganter. Kenapa jadi begini Wan? Iya, Den. Aden kan teman dekatnya anak bapak. Masa Aden tega mau robohin rumah ini? Siapa bilang Pak? Kalau rumah ini mau dirobohin? Tadi tuh Bapak salah dengar kayaknya. Saya bilang rumah ini tuh mau saya robohin. Tapi ya mau diganti sama rumah yang bagus gitu Pak. Rumah permanen. Ah, enggak, bapak nggak sadar dengar. Aden kan jelas-jelas kesini mau nagih utang sama bapak. Tuh Pak, orang itu tuh yang tadi ngomong mah. Bukan saya.
Kamu sih, Tep. Sembarangan kamu ngomong sama orang tua. Nah, kok jadi begini sih? Hah, dasar udah budug. Dah, saya mau pulang. Jangan Kang, kasihan. Mana ini tempat tinggal satu-satunya, saya sama Bapak. Ya enggak lah, masa Akang setega itu. Yang ada juga Akang mau bantu bapak kamu tuh buat memperbaiki rumah ini. Jadi gimana ini Den? Tadi kan Aden kesini mau nagih utang sama bapak. Gimana kelanjutannya? Gampang itu mah, Pak. Itu bisa dilanjutin nanti ngobrolnya. Saya sekarang minta izin buat ngobrol sama anak bapak ini aja dulu ya. Oh gitu. Ya udah gampang. Neng, bapak ke belakang dulu ya. Lanjutin aja ngobrolnya sama Aden. Udah lama ya kita nggak ketemu Kang. Kemana aja? Ya Akang mah nggak kemana-mana. Ya biasalah. Akang mah cuma sibuk sama kerjaan. Enak Kang mah masih kerja. Saya mah udah setahun ini nganggur Kang. Ya jadi perempuan mah nggak perlu kerja tuh. Mendingan jadi ibu rumah tangga aja. Ngurusin rumah di sana. Biarin aja laki-laki yang kerja. Tapi kan Akang tahu sendiri kondisi keluarga saya serba kekurangan. Kalau tahu saya dari dulu kamu itu anaknya si bapak, mungkin saya sudah sering datang ke sini. Emang hutangnya si Bapak sama Akang tuh berapa sih dulu? Ya cukup gede sih Mas ya, nyampe 30 jutaan. Tapi ya sudahlah, nggak usah dibahas sekarang. Biarin aja itu mah dulu ya. Besar juga ya hutang Bapak saya sama kamu Kang. Iya, Tapi gimana Kang? Dengan kondisi Bapak saya sekarang ini nggak bakalan bisa kebayar. mau hutang bapak kamu saya anggap lunas. Ya mau dong. Ya bisa aja, hutang bapak kamu itu saya anggap lunas. Tapi ya sebagai gantinya, mau nggak kamu jadi istri Akang? Kan Akang udah punya istri. Masa mau nambah lagi? Emang salah kalau misalkan Akang pengen punya istri dua? Ya bukannya salah. Tapi sayanya yang takut Kang. Saya nggak mau nanti dibilang pelakor. Kamu nggak perlu kepikiran ke sana. Istri Akang kan jauh, jauh dari sini tempatnya. Tetap aja Kang. Suatu saat juga nanti ketahuan. Kamu mau kayak peramal aja. Terus apa dong imbalannya kalau misalkan utang bapak kamu itu pengen dilunas? Jangan jadiin saya istri Akang. Itu terlalu berat buat saya. Tapi kalau seandainya Akang butuh saya siap kapan aja Kang. Bener nih, kalau misalkan Akang lagi butuh kamu, kamu siap nemenin Akang? Iya Kang, apapun itu, kalau saya lagi keadaan sehat, saya siap nemenin Akang. Ya udah kalau begitu, mulai sekarang bapak kamu sudah nggak punya hutang lagi sama saya. Ya udah Kang, perasaan dari tadi banyak orang yang lewat liatin kita. Bagaimana kalau ngomongnya kita di dalam aja yuk? Ayo. Maaf Kang, rumah saya jelek kan? Gak seperti rumah Akang yang serba mewah. Kata siapa? Justru rumah kayak gini nih yang Akang suka. Suasananya hangat. Boleh nggak kalau misalkan malam ini Akang nginep di sini? Kan tadi saya udah bilang, kapanpun Akang mau, saya siap nemenin Akang.